kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur film yang diambil dari kisah pahlawan Thailand berjuluk Si Pedang Patah, yang mana ada seseorang yang selalu dibully dari kecil karena hidup miskin hingga menjadi seseorang yang sangat berpengaruh di Thailand kala itu. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita diperlihatkan seorang anak kecil bernama Tongdi yang sedang dilempari buah oleh orang-orang seusianya. Orang-orang yang sering menyiksanya itu dipimpin oleh seseorang bernama Wun Chen. Wun Chen adalah anak dari juragan tanah di desa tersebut. Merasa sering dijaili oleh orang sebayanya, Tongdi menghampiri guru bela diri yang kala itu sedang melatih. Tongdi meminta kepadanya untuk mau melatihnya agar ia bisa melawan balik orang-orang yang sering menyiksanya itu. Sayangnya, Tongdi tidak diperbolehkan ikut karena umurnya yang masih sangat kecil. Esok harinya, ketika Tongdi ingin bermain, tiba-tiba Wun Chen dan teman-temannya langsung melempari Tongdi lagi dengan buah. Semenjak saat itu, Tongdi memutuskan untuk berlatih sendiri. Hingga di suatu hari, Tongdi dihampiri oleh mereka untuk menjailinya lagi. Namun saat itu, Tongdi berhasil mengalahkan mereka. Hingga tak sengaja, Tongdi mencederai Wun Chen. Ternyata dendam Wun Chen terus berlanjut sampai mereka dewasa. Terlihat Tongdi dewasa sedang dikejar oleh kelompok Wun Chen. Beruntung Tongdi berhasil bersembunyi di sebuah hutan. Namun saat di hutan, Tongdi membalikan keadaan dengan menghajar mereka satu persatu. Karena kalah, Wun Chen mengadu kepada ayahnya yang merupakan orang terkaya di desa tersebut. Namun si ayah tidak suka, Wun Chen terus mengejar Tongdi dan memintanya untuk berhenti berbuat seperti itu. Di sisi lain, Tongdi memutuskan untuk pergi dari desanya dan mengembara ke desa lain. Di desa yang disambanginya itu, Tongdi melihat orang-orang sedang bertarung untuk sebuah taruhan. Tongdi yang membutuhkan uang, akhirnya ia ikut pertarungan di desa tersebut. Hebatnya, Tongdi selalu memenangkan pertarungan tersebut dan membuat tuannya mendapatkan banyak uang. Hari demi hari ia selalu bertanding, namun tidak ada orang yang mampu mengalahkannya. Tentu hal itu membuat tuannya sangat bangga kepada Tongdi. Hingga di suatu hari ada seorang pengembala yang berani bertaruh sangat banyak untuk melawan Tongdi. Tuannya Tongdi yang percaya akan kemampuan Tongdi tentu saja menerima taruhan tersebut. Hingga pertarungan itu pun terjadi. Namun sayangnya kali ini Tongdi harus menerima kekalahan. Karena Tongdi kalah, tuannya membiarkan Tongdi tersungkur di dalam air dan dibiarkan mati. Karena tuannya itu sudah kecewa kepada Tongdi yang kalah dalam taruhan yang sangat besar. Setelah semua orang pergi, tiba-tiba Tongdi ditolong oleh seorang kakek pemabuk. Di sana Tongdi tentu sangat kecewa kepada tuannya yang meninggalkannya begitu saja. Si kakek yang sempat melihat Tongdi bertarung, ia mengatakan kalau Tongdi masih belum bisa menguasai dasar-dasar bela diri. Tongdi hanya menyerang tanpa tahu teknik dasarnya. Sehingga Tongdi dapat dikalahkan dengan mudah oleh si pengembala. Semenjak saat itu, Tongdi memutuskan untuk mencari guru bela diri ke berbagai desa. Suatu hari, Tongdi berhenti di sebuah desa dan melihat orang-orang sedang berlatih. Saat itu juga, Tongdi langsung ikut berlatih. Hingga si guru menyadari kalau ada pria asing yang tiba-tiba ikut berlatih. Akhirnya si guru itu membawa Tongdi ke rumahnya dan menanyakan apa yang Tongdi mau. Tongdi memohon kepada si guru agar ia diterima menjadi muridnya karena ia ingin memiliki teknik dasar bela diri. Melihat tekad yang kuat dari Tongdi, akhirnya si guru mau menerima Tongdi dan semenjak saat itu ia ikut berlatih. Merasa Tongdi mempunyai bakat di atas rata-rata, Tongdi diduelkan dengan salah satu murid kesayangan si guru tersebut. Awalnya Tongdi terus terdesak, namun pada akhirnya Tongdi berhasil mengalahkan orang tersebut. Semenjak saat itu, Tongdi menjadi salah satu murid kesayangan si guru. Hingga di suatu hari, kelompok Wun Chen datang untuk membawa Tongdi.
Si guru tentu tidak akan menyerahkan Tongdi begitu saja. Namun tangan kanan Wun Chen mengancam kalau dirinya akan menghancurkan desa tersebut jika orang-orang berani melindungi Tongdi. Tongdi yang tidak mau masalah pribadinya dengan Wun Chen melibatkan para warga, di sana Tongdi bersedia untuk ikut dengan Wun Chen. Saat Tongdi dibawa, teman satu perguruannya itu tidak terima dan mengatakan kata-kata kasar kepada tangan kanan Wun Chen, hingga terjadi sebuah keributan. ช่วยพวกครูทำความสะอาดค่ายเอามาดิสิ Komplotan Wun Chen membakar rumah-rumah warga. Tongdi yang belum jauh meninggalkan tempat itu, ia langsung memberontak untuk menghajar mereka. Beruntung kelompok Wun Chen berhasil dipukul mundur. Setelah kejadian itu, Tongdi yang tidak ingin para warga menjadi bahaya karena dirinya, ia meminta izin kepada sang guru untuk pergi dari desa tersebut. Dengan perasaan berat, pada akhirnya si guru dan semua warga merelakan Tongdi pergi dari desanya. Namun ketika di tengah jalan, ternyata Tongdi diikuti oleh seorang pemuda yang ingin menemaninya. Pemuda itu bernama Punkat. Punkat sangat ingin seperti Tongdi yang memiliki bela diri yang sangat kuat. Awalnya Tongdi menolak dan menyuruh Punkat untuk kembali, namun Punkat tetap ingin ikut bersamanya. Hingga pada akhirnya Tongdi dan Punkat menemukan sebuah desa baru. Tongdi dan Punkat yang membutuhkan uang untuk makan, mereka menghampiri seorang gadis bernama Lingling. Tongdi memohon agar Lingling membawanya untuk ikut acara pentas yang akan mereka lakukan. ส่วนไอ้เนี่ยชื่อบุญเกิดแล้วมันนางเอกงิ้วแล้ว Malam harinya Lingling membawa mereka kepada ayahnya. Tongdi meminta izin kepada ayah Lingling untuk ikut bergabung di pertunjukannya. Namun sayangnya ayah Lingling tidak bersedia karena jika Tongdi gagal maka pertunjukan yang sering mereka lakukan akan sepi pengunjung. ไปเลยพวกลือไปเลยไปออกไปเลย Namun saat pentas itu berlangsung, ternyata Tongdi menyamar sebagai lawan di pentas tersebut. Beruntung Tongdi bisa menjalankan pentas itu dengan sangat baik, sehingga penonton sangat puas dengan penampilan mereka. Setelah pertunjukan itu selesai, Tongdi pun mendapatkan uang. Ayah Lingling berterima kasih kepada Tongdi karena telah mensukseskan acara pertunjukannya. Esok harinya ternyata Tongdi meninggalkan Punkat di desa tersebut. Tongdi mungkin tidak ingin membawanya dalam bahaya. Di sisi lain kita diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Lem Yung. Lem Yung yang saat itu hendak kembali ke desanya, ia malah dicegat oleh segerombolan perampok. Orang-orang yang sedang bersama Lem Yung dihabisi oleh para perampok tersebut. Hingga datang Tongdi langsung menolong Lem Yung karena kebetulan lewat di hutan tersebut. Dengan kehebatan Tongdi, akhirnya ia berhasil memukul mundur para perampok tersebut. Setelah itu, Lem Yung berterima kasih kepada Tongdi yang berhasil menolongnya. Bahkan Lem Yung juga memberikan sebuah cincin emas sebagai tanda terima kasih. Lem Yung juga kagum akan kehebatan Tongdi. Di balik itu, Tongdi juga sangat kagum akan kecantikan Lem Yung. Kemudian mereka pun akhirnya berpisah. เจอกันคราวหน้าข้าถึงจะบอก Tongdi menghampiri sebuah perguruan yang berada di sebuah desa. Ia langsung meminta izin kepada guru di sana untuk bersedia menerimanya sebagai murid. Namun si guru itu mau bersedia mengajari Tongdi asalkan Tongdi bisa mengalahkan salah satu muridnya. Hingga terjadi sebuah duel sengit. ข้าเองก็กินไม่จุดหรอกครับท่านครับ Beruntung Tongdi bisa mengalahkan murid si guru tersebut. Hingga pada akhirnya ia diangkat menjadi muridnya. Setelah itu Tongdi dibuat kaget karena ternyata Punkat yang dulu pernah ia tinggalkan sekarang sudah berada di desa tersebut. ไอ้บุญเกิด Hari demi hari Tongdi terus berlatih. Ia diajari teknik menendang dan memukul.
Melihat kemampuan Tongdi di atas rata-rata, si guru akan membawa beberapa muridnya termasuk Tongdi untuk ikut dalam sebuah pertarungan resmi yang akan diadakan di sebuah desa. Setelah itu, Tongdi terlihat terus berlatih dengan gigih untuk menguasai teknik-teknik yang diajarkan sang guru. Singkat cerita, Tongdi berangkat ke sebuah desa untuk melakukan pertarungan melawan perguruan dari desa lain. Ternyata di sana ada Lingling. Bukan hanya Lingling, ternyata di sana juga ada Lem Yung. Saat Tongdi hendak menghampiri Lem Yung, ia melihat si pengembala yang dulu pernah mengalahkan Tongdi sampai ia dibuang di sungai oleh tuannya dulu. Tongdi lalu menghampiri Lem Yung yang pada dasarnya mereka sudah saling menyukai. Terlihat mereka berjalan-jalan di desa tersebut sebelum Tongdi melakukan pertandingan. Ternyata di balik itu pertandingannya sudah dimulai. Musuh perguruan lain sudah mengalahkan beberapa murid dari guru Tongdi. Si guru tentu mendapatkan hinaan dari mereka, karena semua murid dari perguruan Tongdi tidak ada yang mampu melawan jagoannya. Jagoannya itu bernama Dharma, hingga Tongdi datang dan ingin berduel dengan Dharma. Duel sengit itu pun berlangsung hingga pada akhirnya Tongdi berhasil mengalahkan Dharma. Tak hanya itu, guru Dharma juga menantang Tongdi namun dengan mudah dikalahkan olehnya. Namun di suatu hari, Tongdi dan Punkat meminta izin kalau mereka akan kembali mengembara. Mau tidak mau, akhirnya si guru harus mengikhlaskan mereka. Guru itu memberikan sebuah gulungan yang mungkin akan berguna untuk Tongdi. Karena dengan gulungan itu, Tongdi akan diterima di perguruan manapun. Saat di tengah jalan, mereka bertemu dengan Lingling yang ingin ikut mengembara bersama Tongdi. Tak hanya Lingling, ternyata Dharma yang sebelumnya berduel dengan Tongdi kini juga ingin ikut bersamanya. Akhirnya mereka berempat pergi mengembara untuk mencari guru yang baru. Hingga di suatu hari mereka menemukan sebuah desa yang katanya memiliki seorang guru yang sangat kuat. Saat mereka bertemu dengan guru itu, mereka tidak yakin kalau guru tersebut sekuat apa yang dikatakan oleh orang-orang. Apalagi guru itu hanya menghabiskan hari-harinya dengan mabuk-mabukan. Saat melihat gulungan kertas yang diberikan oleh Tongdi, akhirnya guru itu mau menerima mereka menjadi muridnya dengan satu syarat, yaitu meminta mereka membawakan ciu untuk Abok, karena ciu adalah kesukaannya. Esok harinya setelah mereka membawa apa yang dimau oleh si guru, akhirnya mereka akan dilatih. Dengan sempoyongan guru itu menantang Dharma, namun dengan mudah Dharma dikalahkan. Dilanjut dengan menantang Tongdi, dan ia juga dapat dikalahkan dengan mudah. Ternyata guru itu adalah guru yang sangat ahli dengan senjata. Semenjak saat itu mereka baru percaya kalau si guru memang sangat tangguh. Hari demi hari mereka lalui untuk berlatih menggunakan sebuah senjata. Hingga di suatu hari Tongdi dan ketiga temannya pamit untuk melanjutkan pengembaraannya. Si guru memberikan sebuah pedang kepada mereka berempat sesuai karakter mereka. Di tengah jalan ternyata mereka disergap oleh kelompok Wuncen. Bahkan saat itu Punkat terkena tembakan. Beruntung Tongdi dan yang lain berhasil menghajar mereka, bahkan tangan kanan Wuncen harus tewas dalam perkelahian tersebut. Sementara Wuncen berhasil melarikan diri. Melihat Punkat sekara, Tongdi dan yang lain segera membawanya ke seorang tabib terdekat. Namun tabib itu mengatakan kalau Punkat tidak bisa diselamatkan. Tongdi terus memohon agar temannya itu bisa diselamatkan. Hingga tabib itu memberitahu kalau ada tabib lain di sebuah desa yang sepertinya bisa menyelamatkan Punkat. Tak pikir panjang, mereka langsung membawa Punkat ke sebuah desa yang dikatakan si tabib tadi. Saat di sana, Tongdi langsung bertanya kepada warga desa di mana rumah tabib di desa tersebut. Namun kepala desa itu tidak mengizinkan mereka bertemu dengan tabibnya. Hingga Tongdi marah dan menghajar anak buahnya. Saat kepala desa itu hendak dihabisi, ada seorang pria yang menghentikannya.
Pria itu dengan baik hati bersedia mengantar Tongdi dan yang lain menemui si tabib. Setelah Punkat mendapatkan pengobatan, Tongdi tidak lupa mengucap terima kasih kepada pria tersebut. Diketahui pria itu bernama Rueng. มึงชื่ออะไร กูชื่อเรือง Beberapa minggu mereka terus menunggu Punkat untuk kembali pulih. Hingga di suatu waktu Tongdi kedatangan Lem Yung. Tongdi pun langsung membawa Lem Yung untuk berjalan-jalan sambil melepaskan rindu mereka. Di sana Lem Yung mengatakan kalau dirinya bekerja untuk raja. Dan 1 bulan lagi raja akan mengadakan sebuah pertandingan resmi, yaitu sebuah pertandingan tarung yang dibuka untuk semua orang. Tongdi tidak janji bisa ikut mengingat ia harus menunggu Punkat pulih kembali. แต่เอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าด้วย Hingga beberapa minggu kemudian Punkat kembali pulih sehingga Tongdi bisa mengikuti pertandingan tarung yang diadakan oleh sang raja. Singkat cerita, semua orang sudah berkumpul di depan gerbang pertandingan termasuk Tongdi. Mereka semua adalah orang-orang yang akan ikut pertandingan tersebut. Tiba-tiba Lem Yung datang ke sana dan memperkenalkan ayahnya yang juga akan ikut pertandingan itu. Tak disangka ternyata ayahnya adalah si pengembala yang dulu pernah mengalahkan Tongdi. รู้จักกันด้วยเหรอจ๊ะ นั่นมึงหรือ Singkat cerita, pertandingan itu pun dimulai. Beberapa petarung melakukan pertandingannya. Pertandingan itu juga disaksikan langsung oleh sang raja. Hingga di suatu kesempatan, Tongdi dan ayah Lem Yung bertemu untuk menjadi lawannya. Ternyata ayah Lem Yung adalah orang yang sangat dijagokan oleh sang raja. Pertandingan itu pun sangat sengit, terlihat Tongdi beberapa kali berhasil dijatuhkan. Namun pada akhirnya Tongdi berhasil mengalahkan ayah Lem Yung. Sang raja yang melihat jagoannya kalah, ia langsung menghentikan pertandingan itu. Lalu raja mengirim seseorang untuk melawan Tongdi. Ternyata orang yang dikirim raja berhasil dengan mudah dikalahkan oleh Tongdi. Setelah itu, panitia mengumumkan kalau pertandingannya akan dilanjutkan esok hari dan meminta semua penonton untuk bubar. Kemudian raja akan memberikan hadiah untuk Tongdi. Saat akan memberikannya, tiba-tiba raja itu ditembak dari belakang. Lalu keributan pun terjadi. Hingga di suatu kesempatan, Lem Yung hendak ditembak oleh pemberontak tersebut. Ternyata pemimpin pemberontak itu adalah Rueng yang dulu pernah mengantar Tongdi menemui tabib. Beruntung dengan bantuan para petarung itu, mereka berhasil membalikan keadaan. Saat ini Rueng yang ditodong oleh Tongdi. Namun Rueng langsung mengatakan kalau mereka ingin berdamai. Akhirnya Tongdi memberikan pistol itu kepada Rueng. Namun Rueng malah menodongkan pistolnya kembali kepada Tongdi. Ia mengancam akan menghabisi Tongdi. Tongdi pasrah tentang apa yang akan terjadi kepadanya. Ternyata pistol itu sudah tidak ada pelurunya dan Rueng hanya menakut-nakuti Tongdi saja. Rueng mengatakan kalau dirinya adalah raja asli. Ia sengaja menyusun siasat itu bersama Lem Yung dan pasukannya, yaitu untuk mengetahui siapa orang-orang yang mengincar kedudukannya sebagai raja. Sementara Rueng mengembara ke setiap desa untuk mencari tahu siapa kepala daerah yang berlaku tidak adil kepada rakyatnya. Bahkan ia juga sudah menangkap Wuncen dan ayahnya yang selalu berbuat onar. Singkat cerita, kini Tongdi menjadi jenderal perang. Ia dan pasukan sang raja memberantas semua pemberontak dan menghabisi semua penjajah yang berani datang ke negaranya. Semenjak saat itu, Tongdi dijuluki pahlawan si pedang patah. Di akhir film diperlihatkan Tongdi dan Lem Yung menemui ibu Tongdi di desanya. Mereka berdua meminta restu karena Tongdi dan Lem Yung akan segera menikah. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisahnya seru atau biasa aja? Coba komen di bawah. Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini, salah satunya adalah jangan patah semangat, teruslah mencari ilmu dan berjuang untuk menjalani hidup lebih baik lagi. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Bright Movie.